Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1273. Setelah mendengar apa yang dikatakan kura-kura tua itu, para binatang itu merasa tenang. Terlepas dari apakah Bai He bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, karena dia mengatakan itu, dia secara alami tidak akan bertindak sembarangan mengingat statusnya. Sedangkan untuk ular piton raksasa, dua lainnya sudah menyatakan pendiriannya. Jika ada yang benar-benar turun dan mendapatkan benda suci tersebut, bukankah dia akan takut jika dua lainnya bergabung untuk menyerang? Selain itu, dengan benda suci di tangan, bukan tidak mungkin untuk menekan alam suci tingkat ketujuh. Pikiran Raja Binatang menjadi aktif, dan segera seekor beruang hitam dari alam suci tingkat keempat melompat keluar dan berteriak, "Saya akan turun dulu untuk memeriksa situasinya." Beruang hitam dan pemilik pulau, beruang grizzly, adalah saudara jauh. Apa yang dikatakan beruang grizzly sebelumnya adalah karena kedua beruang tersebut telah mendiskusikannya terlebih dahulu dan ingin menggunakan ini untuk mendapatkan benda suci tersebut. Meskipun beruang hitam memiliki peluang sukses yang sangat besar jika ia melakukan tembakan pertama, dengan alasan situasi yang tidak diketahui, tidak banyak manfaatnya menjadi yang pertama mengambil gambar. Terus terang, grizzly setara dengan memimpin. Biarpun bisa menghindari serangan guntur dan kilat, selama tidak keluar dari jurang, Raja Binatang lainnya masih punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Semua orang hanya sepakat bahwa siapa yang mengeluarkannya lah yang mengeluarkannya, tetapi jika masih di dalam jurang, tidak dihitung sebagai mengeluarkannya. Justru karena alasan inilah tiga Raja Binatang di alam suci tingkat ketujuh tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi menunggu Raja Binatang lainnya menjelajahi jalannya. Beruang grizzly juga mengetahui kebenaran ini dengan baik, dan dia juga bertaruh bahwa benda suci di bawah ini dapat menekan alam suci tingkat ketujuh. Kemudian setelah berhasil, Anda tidak perlu lagi takut pada Raja Binatang manapun, dan Anda dapat menggunakan benda suci di tangan Anda untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan mempercepat kemajuan Anda. Semua Raja Binatang menyaksikan beruang hitam datang ke jurang maut. Jika mereka ingin turun dan mendapatkan benda suci, mereka harus menemukan cara untuk menghindari sambaran petir terlebih dahulu. Beruang hitam itu tampak percaya diri. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah bola yang tampak seperti mutiara besar. Bola petir. Ternyata beruang grizzly punya harta karun yang begitu besar, tak heran dia berani menjadi orang pertama yang berdiri. Orang yang licik, jika aku bisa memiliki harta karun seperti itu, aku akan menjadi orang pertama yang mengujinya. Bola petir, sesuai dengan namanya, dapat menghindari sambaran petir. Beruang grizzly berani mencobanya karena memiliki bola tersebut. Seiring berjalannya waktu, Lian merasa semakin mirip dengan pemandangan di depannya, dan bahkan menebak apa benda suci di bawah jurang itu, namun dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Secara relatif, tingkat budidaya Lian di sini terlalu rendah. Jika tidak ada kura-kura tua di alam suci tingkat ketujuh yang melindunginya, Raja Binatang manapun dapat menghancurkannya. Dia sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk mengambil tindakan. Mengenai apakah benda suci di bawah ini akan jatuh ke tangan Raja Binatang lainnya, Lian tidak terlalu khawatir. Bahkan jika benda itu jatuh ke tangan Raja Binatang lainnya, pihak lain mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan benda suci tersebut. Efek dari bola penangkal petir sangat jelas terlihat. Beruang hitam itu seperti isolator, dan petir akan menyambar di depannya. Namun semua orang masih melihat petunjuknya, yaitu guntur dan kilat yang semula tersedot ke dalam jurang mulai berubah arah, dan sejumlah besar guntur dan kilat menyerang beruang hitam tersebut. Beruang hitam berdiri di samping jurang dan mengujinya. Melihat bola pelindung petir memang efektif, dia mengabaikan serangan petir dan melompat ke bawah. Karena semua orang berada jauh dari jurang, dan di bawah sangat gelap, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah setelah beruang hitam itu melompat. Awalnya aku mengira akan memakan waktu lama untuk menunggu, tapi sesaat kemudian aku melihat sesosok tubuh terbang keluar dari bawah. Beruang hitam. Semua Raja Binatang menatap dengan mata terbelalak, ingin melihat apakah beruang hitam itu berhasil. Tidak. Beruang hitam itu tidak hanya gagal, tetapi bulunya juga berubah menjadi kuning terbakar, sepertinya tersambar petir. Bola petir telah kehilangan efektivitasnya. Bola penangkal petir memang memiliki efek tertentu, mereka dapat menahan sambaran petir pada awalnya, namun kepadatan sambaran petir meningkat semakin jauh Anda melangkah. Ketika beruang hitam menyadari bahwa bola pelindung petir mungkin tidak mampu menahan kekuatan petir, ia mulai berlari ke atas. Akibatnya, bola pelindung petir tersebut roboh di tengah jalan, dan beruang hitam tersebut juga terkena petir budidayanya sendiri untuk mendukungnya dan kehabisan. Beruang hitam mengalami 9 kematian, tidak hanya gagal mendapatkan benda suci tersebut, namun ia juga terjatuh ke dua alam akibat serangan petir, dari alam suci tingkat keempat hingga alam suci tingkat kedua. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Beruang grizzly buru-buru melangkah maju untuk mendukung beruang hitam itu dan memberinya benda penyembuhan, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Beruang hitam menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dapat dikatakan bahwa beruang hitam tidak memperoleh apapun dari perjalanan ini kecuali menemukan kekuatan besar petir.
Setelah beruang hitam, beberapa raja binatang jatuh, masing-masing turun berdasarkan kemampuannya sendiri, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil, dan tingkat budidaya mereka juga turun karena serangan guntur dan kilat. Segera, bahkan raja binatang yang berada di alam suci tingkat 6 pun turun. Dia tinggal lebih lama dari raja binatang lainnya, tetapi dia juga melarikan diri karena dia terluka oleh petir. Untuk sementara, tidak ada yang berani turun, dan keinginan sebelumnya untuk merebut harta karun itu perlahan memudar. Satu-satunya yang belum mencobanya adalah raja binatang di alam suci tingkat ke-7. Bai He berkata sambil tersenyum, kalian berdua, siapa di antara kalian yang mau turun dan mencobanya? Wajah ular piton raksasa itu menjadi gelap. Tahukah Anda, semakin besar risikonya, semakin besar pula peluangnya. Begitu banyak raja binatang yang telah mengambil tindakan sebelumnya, tetapi mereka tidak mencapai apapun, yang menunjukkan bahwa benda suci di bawah ini lebih berharga. Namun, sungguh tidak mudah untuk mencapai alam suci tingkat ke-7. Tingkat budidaya raja binatang sebelumnya telah menurun sampai batas tertentu, sehingga alam suci tingkat ke-7 tidak mau mengambil risiko. Seekor ular piton raksasa yang tidak berbicara mundur dan pergi begitu saja, tidak lagi memikirkan benda suci itu. Melihat ini, Bai He mencibir, lalu dia mengalihkan pandangannya ke penyu tua dan berkata, Saudara penyu, kamu memiliki keunggulan pertahanan alami. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Kura-kura tua itu tampak ragu-ragu, berpikir sejenak dan berkata, baiklah, saya akan mencobanya. Saudaraku. Lian buru-buru memanggil, ingin menghentikan Lao Gui, atau membiarkan Lao Gui menjatuhkannya bersamanya. Kura-kura tua itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya akan kembali jika saya menemukan ada yang tidak beres. Jika Brother Turtle tidak dapat menahan serangan petir, mungkin tidak ada seorang pun di sini yang bisa berhasil, kata King Kong di sampingnya. Melihat ini, Lian tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa menyingkir bersama King Kong. Kura-kura tua itu datang ke jurang, melompat, dan meringkuk di bawah cangkang kura-kura, melepaskan semua budidaya alam suci tingkat ke-7. Guntur dan kilat terus menyambar cangkang penyu, namun tidak membahayakan penyu tua tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi kura-kura tua itu untuk melompat ke dalam jurang, dia dengan cepat melompat keluar lagi, tapi dia juga kembali dengan tangan kosong. Maaf, aku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Lebih baik kamu turun. Lao Gui mengatakan sesuatu kepada Bai He lalu berbalik dan mendatangi Lian dan King Kong. Saudara Turtle, ada apa di bawah sana? King Kong bertanya dengan rasa gatal. Itu adalah anak panah. Guntur dan kilat di langit ditarik ke bawah olehnya. Terlebih lagi, ia melahap kekuatan guntur dan kilat dan tidak bisa mendekat sama sekali. Kura-kura tua itu berkata dengan menyesal telah berhasil mencapai dasar dan melihat benda suci itu dengan matanya sendiri, namun dia tidak bisa mendapatkannya. Bab 1274. Bangau putih licik dan tidak terburu-buru untuk turun. Dia berbalik dan bertanya kepada binatang itu, apakah ada orang lain yang ingin turun dan mencobanya. Karena bahkan kura-kura tua di alam suci tingkat ke-7 kembali tanpa hasil, hanya Bai He yang hadir yang memiliki kesempatan untuk berhasil. Selain itu, tingkat budidaya raja binatang sebelumnya telah turun, jadi raja binatang lainnya secara alami tidak berani mengambil risikonya. Ketika Lian mendengar penyu tua mengatakan ada anak panah di bawahnya, dia menjadi lebih yakin dengan benda yang ada dalam imajinasinya. Khawatir benda itu akan jatuh ke tangan Bai He, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, saya ingin turun dan mencobanya. Apakah tidak apa-apa? Kamu. Mata Bai He tertuju pada Lian dan dia terkejut. Manusia. Manusia yang tingkat kultivasinya hanya berada di alam suci tingkat kedua. Anak ini bodoh. Bahkan raja binatang di alam suci tingkat keempat dan kelima akan kehilangan budidaya mereka jika mereka jatuh. Jika dia jatuh, dia akan mati. Manusia sombong bahkan tidak bisa mengalahkan raja penyu di alam suci tingkat ke-7. Dia pikir dia ini siapa? Lian mengabaikan apa yang dipikirkan dan dikatakan raja binatang lainnya, dan matanya langsung tertuju pada Bai He. Hanya Lao Gui dan King Kong yang hadir yang mengenal Lian dengan baik dan tahu bahwa dia bukanlah tipe orang yang impulsif. Hehe. Bai He mencibir, berpura-pura menjadi keren dan berkata, sejak teman ini muncul di sini, dia adalah orang yang ditakdirkan, jadi tentu saja dia memiliki kesempatan untuk mencobanya. Silakan lakukan. Lian menangkupkan tangannya ke arah Bai He, lalu kembali menatap Lao Turtle dan King Kong. Tidak peduli apakah dia bisa berhasil kali ini, mereka adalah pendukungnya. Bai He setuju untuk melepaskan Lian karena Lao Gui tidak ingin menyinggung Raja Binatang Buas dengan level yang sama saat ini. Lian sampai ke tepi jurang, mengambil nafas dalam-dalam dan melepaskan energi aslinya, membentuk pertahanan berbentuk kura-kura dan melompat ke bawah. Manusia bodoh ini benar-benar melompat hingga mati. Orang bisa mati kalau mereka mau. Apa hubungannya dengan kita? Yang lebih aku khawatirkan sekarang adalah di tangan siapa benda suci di bawah ini akan berakhir. Apakah perlu memikirkan hal ini? Kecuali jika itu adalah alam suci tingkat 8 atau seseorang yang mengambil tindakan, benda suci itu kemungkinan besar akan menjadi milik Raja Bangau. Benar. Tak seorang pun di sini kecuali Raja Bangau yang memenuhi syarat untuk mendapatkan benda suci berikut. Raja Binatang Buas sedang berbicara satu sama lain, dan mereka semua menganggap Lian sebagai orang mati.
Pertahanan yang diciptakan oleh pelepasan energi sejati Lian hanyalah kedok. Dia telah ditempa oleh guntur dan kilat, dan tubuhnya memiliki perlawanan yang sangat kuat. Yang benar-benar dia andalkan adalah busur petir. Begitu dia melompat ke dalam jurang dan memastikan bahwa dia tidak akan terlihat oleh Raja Binatang Buas, Lian mengeluarkan busur guntur. Benar saja, lebih dari separuh guntur dan kilat yang menyambar dari langit jatuh ke busur guntur dan berubah menjadi energi cadangannya. Wow! Setelah memblokir petir di atas kepalanya, Lian menumbuhkan sayap dari punggungnya untuk memperlambat kejatuhannya. Melihat dari atas, di dalam jurang itu gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Namun setelah saya benar-benar melompat ke bawah, saya menemukan bahwa masih ada cahaya biru muda di bawah akibat guntur dan kilat. Tidak butuh waktu lama bagi Lian untuk melihat dasar jurang, sebuah anak panah tertancap di tanah, seperti penangkal petir, terus-menerus menarik guntur dan kilat. Panah guntur. Detak jantung Lian tiba-tiba bertambah cepat. Anak panah yang dimasukkan di sana 80% mirip dengan panah petir palsu yang dibuatnya. Selain itu, ia menarik guntur dan kilat dari langit seperti busur petir. Panah petir asli, dikombinasikan dengan busur petir, dapat membunuh orang suci. Adapun kekuatan sebenarnya yang bisa dicapainya, dia tidak tahu. Yang harus dilakukan Lian sekarang adalah mendapatkannya terlebih dahulu. Setelah kakinya mendarat di tanah, Lian tidak membuang waktu dan melemparkan busur guntur ke atas dengan seluruh kekuatannya, untuk sementara memblokir serangan petir pada busur guntur, dan kemudian mengulurkan tangan untuk memegang ekor panah. Dengan ini, tubuh Lian terasa mati rasa seperti tersengat listrik. Jika tubuhnya tidak ditempa oleh petir, dia pasti terluka parah akibat pukulan ini. Ini adalah pertahanan diri dari panah guntur, dan hanya mereka yang mampu menahan kekuatan guntur dan kilat yang dapat memilikinya. Aduh! Lian menghela napas, dan pada saat yang sama menarik dengan kedua tangannya, busur petir pecah dari tanah, dan kekuatan guntur dan kilat yang kuat juga lahir. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lian menghela nafas dalam hati. Dia melompat dan mengulurkan tangannya untuk memegang busur guntur di tangannya. Pada saat ini, guntur dan kilat yang terus menyambar di langit dan menghantam jurang tiba-tiba berhenti. Semua Raja Binatang yang berdiri di atasnya terkejut, terutama Bai He, yang ekspresinya menjadi gelap dan dia terbang ke jurang dengan lambaian sayapnya. Inilah ritme meraih benda keramat. Ketika kura-kura tua melihat hal ini, tubuhnya tenggelam dan dia pun terjatuh, namun pada akhirnya hanya terlambat sedikit. Raja binatang lainnya bangun dan datang ke tepi jurang untuk melihat ke bawah, tapi tidak ada yang berani melompat. Cuma bercanda, dua Raja Binatang di alam suci tingkat ke-7 sedang bertarung di bawah, yang setara dengan dua penggiling daging. Sekarang siapapun yang turun akan dicincang hingga berkeping-keping. Lian! Seru King Kong, tapi dia tidak berani turun. Lian berada pada saat energi dan darahnya mendidih dan kekuatan mentalnya sangat terkonsentrasi. Begitu Bai He bergerak, dia menyadari niat membunuh yang kuat. Ketika dia melihat ke atas dan melihat dua sosok muncul satu demi satu, dia tahu apa yang sedang terjadi. Mendengus. Izinkan saya menguji panahnya bersama Anda terlebih dahulu. Senyuman melintas di bibir Lian, dan demi perlindungan diri, dia meletakkan panah petir di busur petir. Sebelum anak panah ditembakkan, guntur dan kilat telah berkedip-kedip, menerangi area sekitar dan aura yang kuat meledak. Bai He sudah bertekad untuk membunuh orang dan merebut harta karun itu. Dia tidak peduli meskipun kura-kura tua dengan peringkat yang sama ada di belakangnya. Dia sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi perubahan di bawah membuat hatinya tenggelam. Begitu pula dengan kura-kura tua yang juga dikejutkan dengan perubahan di bawah ini. Ia menendang keras-keras kakinya ke tebing, menghentikan tubuhnya agar tidak terjatuh, lalu bergegas maju lagi. Bai He ragu-ragu sejenak. Dia masih ingin merebut harta karun itu. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia sudah menembakkan panah petir. Raja binatang buas yang awalnya berdiri di tepi jurang melompat mundur ketika mereka melihat kura-kura tua itu terbang keluar. Namun, pandangan mereka sebelumnya terhalang oleh tubuh besar kura-kura tua itu, dan mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di bawah hanya melihat cahayanya. Momentum White Crane Saint Realm tingkat ke-7 telah diaktifkan sepenuhnya, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dengan sayap di dadanya, dan tubuhnya memancarkan semburan cahaya putih. Cahaya putih di tubuh Bai He menyilaukan, tapi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan cahaya guntur. Bang! Cahaya putih yang melindungi burung bangau putih itu pecah seperti kaca, lalu darah menyebar kemana-mana, dan guntur serta kilat menyambar langsung dari langit. Raja binatang yang berdiri di atas jurang sedikit tercengang. Mereka hanya sempat melihat sesosok tubuh melarikan diri dari jurang dan terbang menjauh dari pulau dalam sekejap. Apakah itu Raja Bangau yang tadi? Seharusnya begitu, tapi kenapa lengannya patah? Mungkinkah anak itu yang menggunakan benda suci untuk memukulnya? Bangau putih, yang berada di alam suci tingkat ke-7, tiba-tiba kehilangan lengannya. Diperkirakan dia tidak akan muncul di depan para binatang untuk sementara waktu dunia. Bab 1275. Lian terbang keluar dari jurang, memegang busur guntur. Pada saat ini, dia adalah eksistensi seperti dewa, karena dia baru saja mengalahkan Bai He, yang berada di alam suci tingkat ke-7.
Dia memiliki modal untuk dibanggakan dari yang lain, dan semua raja binatang harus menyerah padanya kaki. Bahkan kura-kura tua pun seperti ini. Lian bisa mengalahkan Bai He, dan dia juga bisa mengalahkannya. Keheningan terjadi, yang tiba-tiba dipecahkan oleh suara tawa yang keras. Haha, ini adikku, adikku. Gimana, keren. King Kong berjalan mendekat dan memeluk bahu Lian sambil berteriak kegirangan. Dialah satu-satunya yang tidak memiliki rasa takut karena Lian baru saja mengalahkan Bai He, karena mereka bersaudara dan tidak akan saling bertarung. Lian tersenyum tipis, lalu mengamati binatang itu, dan berkata, seperti yang dijanjikan sebelumnya, siapapun yang bisa mendapatkan benda suci dari bawah akan menjadi miliknya. Sekarang, aku telah mengambil panah ini ke atas, dan itu milikku. Kalian tidak ada pendapat. Binatang-binatang itu terdiam. Siapa yang berani berpendapat? Kecuali bisa mengalahkan Ang Li. Cekikikan. Tiba-tiba sebuah cibiran datang dari kawanan, dan kemudian seorang lelaki tua bertopi jerami dan pakaian bertambal seperti nelayan keluar dari belakang. Karena kamu membawanya dari bawah, itu akan menghemat masalah. Bawalah, kata lelaki tua itu dan mengulurkan tangannya ke arah Lian. Hei, apa maksudmu? Semua orang sudah setuju sebelumnya, kenapa kamu? King Kong meraung kesal, tetapi sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua itu menjentikkan jarinya, dan semburan energi menghantam dada King Kong. Dengan suara pop, lubang berdarah menembus dada King Kong, dan dia langsung kembali ke wujud binatangnya, menatap lelaki tua itu dengan ngeri. Terlalu kuat. King Kong, yang berada di alam suci tingkat ketiga, tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat lawan mengambil tindakan. Bahkan kura-kura tua itu tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Sekarang suasana hening lagi, dan semua orang memandang lelaki tua itu dengan heran. Orang tua itu telah bersembunyi di balik binatang buas sebelumnya, dan tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi seorang master, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari Bai He dan penyu tua. Kura-kura tua itu ragu-ragu dan maju selangkah. Kura-kura kecil, apa, kamu ingin mencobanya juga? Mata lelaki tua itu tertuju pada kura-kura tua itu, membuat orang bergidik. Kura-kura tua itu sedikit malu, namun dengan berani ia berkata, Senior, aku pasti tidak punya niat menjadi musuhmu. Hanya saja kita sudah sepakat sebelumnya bahwa siapapun yang bisa mengeluarkan benda suci itu dari bawah akan menjadi miliknya. Untuk jadilah binatang, kamu harus berperilaku seperti binatang, dan kamu tidak boleh mengingkari janjimu. Cekikikan. Orang tua itu tertawa aneh, setuju. Siapa yang membuat perjanjian dengan Anda? Apakah Anda sudah menanyakan pendapat saya? Kura-kura tua itu tersedak oleh satu kalimat dan tidak bisa berkata-kata. Bukankah ini perampokan? Lao Gui kembali menatap Lian, maksudnya sangat jelas. Tidak ada cara untuk menghindari bencana ini hari ini. Tidak ada yang lebih penting dari kehidupan, jadi serahkan saja barang-barang Anda. Kelopak mata Lian tenggelam, merasa sedikit tidak senang. Meskipun dia dengan mudah mengalahkan Bai He, yang berada di alam suci tingkat ketujuh, dia sebenarnya membunuh 1000 musuh dan menderita 800 kerugian, dan pukulan itu juga menyebabkan banyak kerusakan pada dirinya sendiri. Alasan mengapa dia berdiri di sana tanpa banyak bicara adalah karena dia terluka. Serahkan Thunderbolt-nya. Haha, sepertinya pihak lain ingin mengambil Thunderbolt juga. Sekarang busur guntur dan panah guntur adalah andalan terbesar Lian. Jika dia menyerahkannya, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Oleh karena itu, dia tidak berniat menyerahkannya, meskipun dia mati karenanya. Cekikikan. Orang tua itu tertawa aneh lagi, dan aura orang suci itu tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan Raja Binatang yang berdiri di belakangnya buru-buru mundur. Biarpun lawannya tidak menyerang dengan sengaja, di bawah aura suci yang kuat itu, orang yang lebih lemah akan tetap terluka. Bahkan Lian, yang berdiri 100 meter jauhnya, merasa seperti akan mati lemas. Alam suci tingkat ke-8. Orang tua di depannya adalah satu-satunya orang kedua setelah orang itu, satu-satunya ahli Saint Realm tingkat 8 di segitiga setan. Wah, aku tahu kamu tidak puas. Ayo lakukan ini. Aku berdiri di sini dan kamu menembakku dengan panah di tanganmu. Jika kamu bisa memukulku, maka aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kamu harus jujur. Serahkan milikmu hal-hal. Saat lelaki tua itu berbicara, bola air tiba-tiba mengembun di telapak tangannya, berputar dengan cepat seolah mengalirkan aliran udara di sekitarnya. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, hatinya ragu-ragu. Karena pihak lain mengatakan itu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Anak panah ini mungkin tidak bisa melukai lawannya, namun ia rela menyerahkan busur guntur dan panah guntur begitu saja. Hari ini sangat meriah. Suara seperti bel perak tiba-tiba berbunyi, dan kemudian seorang gadis mengenakan pakaian merah dengan dua kuncir berdiri di antara Lian dan lelaki tua itu. Tidak ada yang melihat bagaimana dia muncul. Seolah-olah dia berdiri di sana, tapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Dengan kemunculan gadis itu, bola air yang terkondensasi di telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba menghilang, dan tekanan alam suci tingkat 8 menghilang. Lelaki tua itu meletakkan tangannya, wajahnya sangat jelek, dan matanya menatap gadis itu, seolah menghadapi musuh yang tangguh.
Tidak ada tekanan pada gadis itu, tapi penampilannya membuat Lian merasa seperti ada batu yang membebani hatinya, dan kura-kura tua itu melangkah mundur tanpa sadar. Dialah monster paling kuat di segitiga iblis. Legenda mengatakan bahwa dia akan segera menerobos ke alam suci. Jika bukan karena reaksi lelaki tua itu, tidak ada yang akan mengasosiasikan gadis cantik di depannya dengan lelaki kuat itu. Pak tua, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Kamu hanya tahu cara menindas yang lemah dan mengambil apa yang dimiliki orang lain. Gadis itu memarahi dengan jijik. Wajah Pak tua menjadi semakin jelek, tapi dia tidak berani membantah. Mata gadis itu tertuju pada Lian dan dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, kami monster juga memiliki aturan monster. Karena kami sudah sepakat sebelumnya, benda itu milikmu, dan sama sekali tidak ada yang akan mencurinya." Lian merasa lega. "Tapi aku punya syarat. Kamu boleh mengambil barang-barang itu, tapi kamu harus pergi dari sini dan jangan pernah menginjakkan kaki di tanah suci monster kami lagi. Tentu saja, jika suatu saat kamu cukup kuat untuk mengabaikan keberadaan monster kami, maka hal ini dapat dianggap seolah-olah belum dikatakan." Gadis itu terus berbicara, suaranya sedikit terhenti, dan dia menoleh ke Pak tua dan bertanya. "Kamu tidak keberatan dengan apa yang aku katakan, kan?" "Tidak, tidak keberatan." Suara Pak tua bergetar. "Tidak apa-apa jika kamu tidak keberatan." Gadis itu terkekeh, kembali menatap Lian, dan bertanya, "Kamu juga tidak keberatan, kan?" Lian menggelengkan kepalanya. Pihak lain hanya memintanya pergi. Jika dia tidak pergi, dia akan mati di sini. Meskipun segitiga setan ini adalah tanah suci untuk bercocok tanam, Lian harus pergi. "Kamu boleh pergi," perintah gadis itu. "Terima kasih," Lian berkata dengan tangan ditangkupkan. Tidak peduli apa, pihak lain menyelamatkannya dari pengepungan, tapi dia tetap perlu mengingat kebaikan ini. Bab 1276. Jika Anda tidak bisa menghindarinya, Anda harus membawanya. Aura rangkap tiga alam suci Wilson telah diaktifkan sepenuhnya, dan dia buru-buru mengeluarkan kartu perintah ini. Ketika dia menggunakannya dengan seluruh kekuatannya, kartu itu bersinar dengan cahaya putih, membentuk pertahanan untuk melindunginya. Panah petir mengenai pertahanan ini, dan guntur serta cahaya meledak, langsung menghancurkan pertahanan. Saya tidak berpikir bangau putih di alam suci tingkat ke-7 dapat menahan serangan panah guntur, jadi bagaimana Wilson, yang hanya berada di alam suci tingkat ke-3, bisa menahannya. Pembelaan dipaksakan, dan Wilson menjadi pucat, mengira dia sudah mati kali ini. Siapa sangka panah petir itu tidak mengenai dirinya, melainkan terbang melewati bahunya. Meski begitu, Wilson nyaris kehabisan akal. Melewatkan tembakannya. Tidak. Pada jarak sedekat itu, Ang Li tidak mungkin terlewatkan. Satu-satunya penjelasan adalah dia tidak ingin membunuh Wilson. 12 penjaga kehidupan terapung masing-masing bertanggung jawab atas 12 penjaga kehidupan terapung. Pelindung adalah kartu perintah utama dari 12 pelindung. Jika pelindungnya mati, sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada kartu perintah ini. Begitu hukum penjaga dihancurkan, itu juga berarti kekuatan langit berbintang akan menjadi kosong dan akan selalu menjadi rahasia. Ledakan. Panah petir tidak mengenai Wilson, tetapi kekuatannya yang dahsyat langsung menghancurkan rumah tersebut. Panah guntur dan Lian terhubung. Setelah terbang, tidak ada yang perlu mengambilnya. Lian mengangkat busur guntur di tangannya, dan panah guntur langsung kembali. "Sekarang apakah kamu bersedia menyerahkan hukum perwalian?" Lian bertanya dengan busur guntur di tangannya dan menunjukkan tatanan kehidupan. Kelopak mata Wilson bergerak-gerak, tapi dia berlutut dengan enggan. Wilson bertemu dengan pemilik Pulau Fuseng. Orang yang memegang Ordo Fuseng adalah pemilik baru Pulau Fuseng. Ketika Lian bertemu dengan 12 penjaga Fuseng sebelumnya, dia tidak mengeluarkan token Fuseng. Itu karena tingkat kultivasinya terlalu rendah. Mengambil token Fuseng tidak hanya akan gagal menyelamatkannya, tetapi juga akan menyebabkan bencana pembunuhan. Berbeda sekarang. Ang Li memiliki kemampuan untuk membunuh Wilson. Lain halnya jika dia mengeluarkan Order of Floating Life. "Bangunlah," perintah Lian setelah menerima perintah Fuseng. "Terima kasih, Tuan Pulau." Wilson berdiri dengan ekspresi malu di wajahnya. "Wilson, karena kamu adalah 12 penjaga Fuseng, kamu tentu tahu alamat 11 penjaga lainnya, kan?" Lian bertanya. Wilson mengetahui apa yang direncanakan Lian begitu dia mendengar ini, dan berpikir bahwa jika dia mendapat masalah di sini, 11 saudara lainnya juga tidak akan bisa mempermudahnya. "Aku tahu." Wilson seharusnya mengatakannya, lalu mengatakan yang sebenarnya tentang 11 penjaga lainnya. Wali lainnya semuanya mempunyai tempat tinggal tetap dan relatif mudah ditemukan. Satu-satunya kendala adalah seorang wali bernama Li Buwei memiliki kepribadian yang aneh dan tidak memiliki tempat tinggal tertentu. Ia mencari nafkah dengan mengembara, sehingga sulit untuk menemukannya. "Tuan Pulau, jika Anda ingin pergi, Wilson dapat memimpin." Wilson mengambil inisiatif dan ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana penjaga lainnya dikalahkan oleh Lian. "Tidak, aku bisa pergi sendiri." Lian tidak bodoh, dia hanya berada di alam suci tingkat kedua. Yang tertinggi di antara 12 penjaga kehidupan terapung sudah memiliki alam suci tingkat kelima.
Tidak apa-apa untuk menghadapi mereka satu persatu dengan Thunderbow di tanganku, tapi jika Wilson mengikutinya, dia bisa menusuk mereka dari belakang selama pertarungan. Oleh karena itu, Lian memutuskan untuk pergi sendiri. Wilson pandai menjadi orang baik. Setelah menyerahkan pelindung kehidupan, dia memberi Lian banyak pil yang dapat meningkatkan budidayanya. Setelah putus dengan Wilson, Ang Li langsung pergi ke sebuah pulau di Pasifik Barat. Pulau kecil ini terkenal dengan makanannya, menyatukan makanan lezat dari seluruh dunia dan disebut Pulau Makanan. Selama Anda datang ke pulau kecil ini, Anda bisa mencicipi makanan lezat dari seluruh dunia. Tentu syaratnya harus punya uang. Lian ingin mengunjungi pulau ini sebelumnya, namun dia tidak pernah sempat. Alasan datangnya kali ini adalah karena pendiri Food Island ternyata adalah salah satu dari 12 penjaga kehidupan terapung, bernama Wang Xitian. Nama ini sombong, artinya langit pun akan dimakan. Mendengar nama tersebut, Lian tiba-tiba teringat pada Wang Kai, seorang pria gemuk yang juga mencari nafkah dengan makan, dan bertanya-tanya apa hubungannya dengan Wang Xitian. Tiba di pulau makanan sehari kemudian. Lian tampil sebagai turis biasa, dia tidak terburu-buru mencari Wang Xitian, tapi mencicipi makanan lezatnya terlebih dahulu. Makanan di Food Island menggabungkan karakteristik semua tempat di dunia. Hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan, tetapi tidak ada yang tidak dapat Anda lihat. Periksa bila buku 16-9 untuk melihat versi yang benar. Meskipun Anda hanya makan satu gigitan dari setiap kelezatannya, Anda tidak akan bisa menghabiskannya meskipun Anda memakannya 3 kali dalam 3 hari. Secara keseluruhan, ini adalah surganya pecinta kuliner. Setelah dunia berubah, rangkaian hidangan Beast King ditambahkan di sini. Setiap hidangan bisa dijual dengan harga setinggi langit, tetapi persediaannya masih sedikit. Oleh karena itu, ada juga Raja Binatang yang menolak menerima makanan dan datang menyerang jalan makanan, namun pada akhirnya semuanya menjadi bahan. Wang Xitian, seperti Wilson, juga berada di alam suci tingkat ketiga, dan lebih kuat dari Wilson dalam hal kekuatan. Kecuali kelompok monster-monster di segitiga iblis keluar, sebenarnya tidak banyak raja monster di dunia yang bisa mengalahkan Wang Xitian. Hah? Lian tertarik dengan bau daging. Melihat 3 lantai depan dipenuhi orang, dia masuk untuk melihatnya. Ternyata itu adalah kompetisi memasak. Seorang lelaki gemuk kecil memegang panci besar di tempat kejadian, dan aroma daging tercium dari dalam. Pria kecil yang gendut, Wang Chai. Lian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat orang ini lagi di sini. Wang Kai yang kecil gemuk sekarang lebih montok dari sebelumnya, dan tingkat kultivasinya juga telah meningkat, mencapai alam kaisar tingkat ke-6. Orang yang bersaing dengan Wang Chai kecil yang gemuk adalah seorang pria dingin dengan kepala segitiga, tapi dia hanya menatap Wang Chai kecil yang gemuk itu tanpa melakukan gerakan apapun. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa ini adalah pertandingan arena. Bocah gendut Wang Kai telah menjadi pemimpin kompetisi selama sebulan tanpa kalah. Hidangan yang dia masak setiap hari sungguh luar biasa, dan tidak pernah sama dalam sebulan terakhir. Adapun kepala segitiga di seberang, tidak ada yang tahu identitasnya, mereka hanya tahu bahwa dialah penantang hari ini. Pria itu telah berdiri di sana selama lebih dari 1 jam tanpa bergerak apapun, membuat orang-orang bingung. Hei, kenapa kamu tidak memasak? Masih ada waktu setengah jam. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, kamu akan kalah. Wasit mengingatkan. Kepala segitiga itu tersenyum dingin dan berkata, bukannya saya tidak memasaknya, tapi masakan saya kehilangan bahan penting. Tanpa bahan ini, masakan saya akan menjadi hambar, tetapi dengan itu, akan menjadi hambar. Makanan lezat di dunia. Oh, bahannya apa dan di mana? Apakah kamu ingin menantangku dengan tidak membawa bahan sendiri? Tanya wasit 3 kali berturut-turut. Kepala segitiga itu menatap Wang Chai si lelaki gemuk kecil dan berkata, bahan terpentingku ada jauh dan tepat di depanku. Itu adalah kepala lelaki gendut itu. Aku hanya perlu meminjamnya. Pinjam otakmu. Apakah kepala ini tersedia secara bebas untuk dipinjam? Wang Chai, pria gemuk kecil yang sedang berkonsentrasi memasak, menatap lawannya, dan tiba-tiba merasakan getaran saat dia melakukan kontak mata dengannya. Bersambung.